kolom komentar mungkin bisa absen aja di sini. Coba Argus coba. Argus. Karena game pertama udah dimulai ini, Freya masuk ke dalam band, benar sekali tepat seperti yang udah dibahas, Freya nggak mungkin lepas lagi Jangan kayaknya. lah ya. Namun bersama dengan Atlas, masih dengan pattern yang sama, Bove, Marcel, tapi Melissa berada di first band. Ini agak-agak ada band trauma kah? Semenjak mungkin kemarin dikalahkan oleh Famos. Melissa ya. Melissa. Tapi menurutku make sense di sini. Ada besar kemungkinan mau main Link kayaknya. Link. Hirara dia karena memang lepas. Apapun itu assassin. Link, Hirara, itu kan kayak anti banget lah sama Melissa dengan bubble-nya kan. Oke. Nah, ngebahas dari Hirara berani dan ngelihat tim spirit dengan Hiraranya. Gimana sih kalian? Hirara Zoro Egois karena aku lebih sering ngeliat Zoro Egois ini mainnya ke Link sebenarnya. Aku juga setuju sih. Iya. Link. Jadi kayak mungkin lebih tricky sih kalau dengan Hirara ya. Tapi ya kalau memang mereka bisa eksplosif di early enak banget Hirara level 2 ya. Balik lagi di level 2-nya nih. Dengan farming pattern kan dekat dengan EXP atau dekat dengan gold, tinggal pilih mana. Tapi jujur ya kalau ngomongin Hirara tuh aku masih belum melihat Hirara yang seberani salah satu streamer kita Bude. Tas. Dia tuh berani banget main Hiraranya, timingnya, in outnya. Jadi kayak menurutku itu yang perlu dicari sih. Atau mungkin ya karena competitive scene, play safe. Tapi Hirara tuh emang ini ya love and hate relationship sama player-player ya. Kayaknya. Dulu pernah ada yang sebel banget, ada yang suka banget, tiba-tiba dari sebel jadi suka. Jadi suka banget, iya. Wah kayak pipi dong kalau gitu. Wih, nanti. Love hate. Love hate relationship kan tadi. Love ada, hate ada. Sekarang lagi love nih, lagi banyak yang love. Oh tergantung Bude, tergantung APP-nya lagi love apa hate. Itu kan mood mereka, bukan kita. Hiraranya, Be. Hirara juga. Hirara Kalau aku sih Bude, kalau aku lagi love banget Hirara. love banget. Iya. Semenjak MSC ini. Semenjak aku bener-bener spam Hirara, kan aku kan sempat kan 2 kali coba Hirara belum dapat feel-nya Bude. Ternyata pas percobaan ketiga udah dapat feel-nya. Walaupun dengan 3 kali aku menggunakan Hirara masih 0% win rate. Oh gitu. Iya. Yuk skip. Yuk. Nggak usah kita bahas. Tenang Bude, practice make perfect. Tapi Bisa. kalau KB main ini berarti langsung, aduh Be, sorry. Saya perut. Bateraiku habis gitu ya, mau main Hirara. Sorry Be. Oke, tapi siapa yang harus mengatakan say sorry untuk sekarang karena game pertama, buset. Ini Lagi-lagi. apa lagi-lagi? Hal simple aja Bude, Quancho Gaming. Mereka udah ngelihat ada Esmeralda, ada Belerik. Langsung cepet 2 aja. hero tebel, ya udah Kari. apalagi yang kita pikirin. Iya. Kari. Main karya aja bisa di drag sampai apalagi kalau late game ya kayak memang mungkin ada pengurangan dari attack speed, dari item chassis pauldron, terus apalagi ada blade armor misalnya. Tapi kalau di late game kari dengan speedy light wheel plus full item juga tetap bocor semuanya. Itu dia Om, jangan lupakan juga ya, chassis pauldron emang bagus, ada pengurangan dari attack speed. Tapi kan penambahan darahnya malah membuat Kari true damage makin sakit. Dalam sekali true damage, apalagi kalau misalkan iseng ya kan kepencet Guardian Helmet gitu, aduh. Ketemu Kari, alah jadi cemilan Om. Nyam 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 nyam. Baksya band ya tapi ya. Lin Baxia ya, yang paling make sense emang balik lagi dengan ada Pakito, Kari, udah pasti butuh yang hero badan, jadi Baxia ditutup. Ya. Kalau Baksya tutup kayaknya Akai bisa juga nih kalau mau mereka. Gila, balik lagi ke drafting lama deh ya. Ngepick Iya. Kari, Ben If, classic combo tuh kan bener Bude, ini aku suka banget sama Quancho Gaming. Mindsetnya simple, hidup tuh udah ribet. Drafting jangan ribet-ribet. Jangan terlalu overthinking. Explore, overthinking. Aku setuju tuh, jangan Simple overthinking. aja. Simple aja. Hidup jalanin simple aja. Oke, tapi 3 hero simple kanan kiri. Waduh. Gimana? Siapa yang lebih simple untuk mengeksekusinya? Simple sebenarnya kalau ngomongin simple lebih simple buat teman-teman dari tim Spirit harusnya. Udah ada 2 front line, early game harusnya bisa jalan. Tapi nggak tahu kenapa tadi kok aku agak sedikit resah ya melihat ekspresi dari Kid Bom Bom. Iya. Kayak Kenapa? apa dia kayak apa pressure kah atau gimana? Atau memang karena dia mau lebih tone down, lebih santai. Tapi lagi begini Bude, apa sih namanya mengkerucutkan dahi ya? Mengkerutkan dahi. Dikerucutin jadi Iya. pakai kondi jadi. Disimpelin ya. Oke, tapi Alice, wait, ini juga Alice fleksibel by the way. Iya, tapi kalau di MSC kita ngeliatnya Alicia selalu ada di EXP ya. Kayak belum pernah nih kita Belum. melihat ada di jungle. Nah, karena belum pernah Om.
Nah, ini saat yang tepat Om. Lawannya Belerik, Esme, Hirara. Kalau adu imun, tinggal pencet Torrent of Ruin, nanti baru adu retri. Itu kayak alternatif dari Guinevere, Bude. Alice ini jadi bisa banget nih masih untuk jungler. Di patch sekarang bisa masuk jungler. Jadi alternatif buat Guinevere sebenarnya. Brody tapi. Dan Brody dan Eudora. Eudora. Strong lane banget ini dua-duanya. Ya karena Eudora biasanya memang kayak paketan itu sama Balerik sih. Kayak sering kita lihat Brodinya juga pasti strong di lane ketemu dengan Kari. Tapi itu minusnya Bude. Eudora tuh hero team play sebenarnya. Bukan hero yang sekarang nge-trap sendirian solo kill, enggak. Dia memang benar-benar harus main sama tim. Jadi nggak bisa banget kalau misalkan dia main sendirian. Harus grouping benernya kayak Om mau bilang, entah sama Esmeralda, entah sama Belerik sih. Namun menariknya Eudora sekarang nggak terlalu populer di awal-awal pick. Menjadi pilihan terakhir Yep. di hari ini. Ditaruh buat kejutan kali ya di belakangannya udahlah stopper karena kalau dibuka di early biasanya lawan bisa pilih hero yang bisa pick off dia. Atau mulai sadar Om jangan-jangan bahwa Kadita lebih baik dari Eudora. Sales Kadita. Sales Kadita masih, karena di roadnya udah laku Bude. Iya, namun Krok last pick dari Guangzhou. Alice Jungler. Alice jungler akhirnya. Atau Pakito. Atau Pakito ya? Nah, Oh iya recallnya Pakito soalnya. Pakito jungle. Pakito Wah. jungle juga bisa loh, jangan salah Be. Tiap hari saya pakai lo Pakito jungle. Tapi let's see ya seperti apa. Bener juga, ini recall nontonin Om Wawa sih fix. Modi nih yang pakai Iya makanya Bude, recall Pakito tetap udah. Pakito jungle kalau begini. EXP Modi dengan Alice. Namun bagaimana? Bagus Game inisiasinya, Grok dan Alice. Aku ngerasa Kuancho bisa ngelawan di sini. Game 1 Guangzhou melawan. Sama, mereka bakal bisa melawan buat kawan. Mengerikan, tapi yang lebih ngeri-ngeri sedep itu di Meja Caster. Sudah ada duo, langsung saja. Monggo. Let's go! Sampurasun. Sampurasun, Trapes. Lah itu mah kalimat sapa. Ini kan nyapa teman-teman. Iya, oke. Kalau sama Bude jawabnya apa? Apa? Suwun Bude. Suwun Bude. Suwun Bude. Sedap kalau begitu. Sekarang waktunya teman-teman. Sayonara match. Ya, Menang lanjut, kalah packing. benar. Mungkin yang menang juga packing. Ke knockout stage. Oh. Ya, siap-siap ya kan? Oke, tapi udah lama kita nggak ngeliat dari Alice di jungle ya. Karena seperti apa yang para panelis kita bilang juga, rata-rata kita ngeliat Alice ini semenjak di MOI pula ya. Di EXP. Betul. Di jungle. Tapi kalau di jungle ternyata enggak juga. Adanya Pakito yang di jungle soalnya. Jarang-jarang. Sebenarnya. Sesekali ada. Iya, tetap jadi Kalau di sekarang EXP. masih dia di XP aja. Heeh. Ada satu flicker like Nick Ball dikeluarkan ada first blood. Wow, serangan kejut. Berhasil dilancarkan Spirit. Yap, ini dia. 1 poin kill yang cukup baik pastinya. Agresivitas yang diperlihatkan oleh tim Spirit membuat Xing pun tumbang. Dan ini dia, strong lane dari Brody. Hati-hati kena spinning light wheel-nya cukup berbahaya. Tapi Pakito jungle nih dia dengan Kalau pakai jungle akan mengurangi daya kejutnya apa enggak, Ul? harusnya tetap ada sih. Kan biasanya kan pakai kan dia flicker masuk tumbuk gitu kan. Iya, iya. Nah sekarang nggak ada flicker. Ngejarnya mungkin ya. Ngejarnya jadi efek kejutnya rada tipis lah berkurang kalau menurut gua. Ya, berkurang cuman tetap ada. Tetap ada. Iya, setuju. Sepaket kalau yang itu. Ya ilas paket. Oke, dengan emblem assassin ya. Tambah dengan trail juga Impurage yang ada. Tapi untuk sekarang udah mulai ditabrak lagi tengahnya. Akan mencari level 4 pastinya untuk bergerak menuju ke arah turtle. Yang pertama setupnya udah dipegang duluan sama Guangzhou Gaming. Dan Kit Bomba sudah mencari informasi. Yep. Sementara recall tadi masuk perlahan ya. Kita tahu full damage mungkin ada di dalam tubuh dari Pakito ya. Queen Swing yang biasa terlihat ya Ul ya. Iya, tapi Udah berhasil sepertinya mendapatkan counter turtle tersebut. Wow. 5 orang ya langsung berkerumun di area dari turtle. Walaupun memang ada Falling Star Moon tadi yang sempat dikeluarkan oleh Kit Bomba. Tapi dengan adanya recall yang langsung mensecure ke arah turtle-nya, sedikit membayar kerugian apa yang dialami oleh Guangzhou Gaming di early game tadi ya. Setelah tumbangnya Xing, ada keunggulan dari segi level untuk CY karena kita ngelihat untuk Hiko-nya tadi join the fight juga kan. Iya. Belum join the fight. Belum. Dari CY. Belum. Masih cukup jauh, cuman sekarang Hiko tertinggal sedikit ya dari sisi leveling yang dia punya. Mei udah join juga, Sawo terlihat 2 melawan 2 di area goal. Oke, Zaur egois. Masih
memfokuskan untuk farming terlebih dahulu. Sabar dulu lagi, bergerak ke arah gold lane sekarang untuk kedua belah roamnya udah saling ditemenin. Nah, Kid Bomba masih mencari informasi nih. Akankah ada inisiasi dan sepertinya tidak ya. Tapi kalau ngelihat Kid Bomba, Lompat lagi. Masih cukup sama Kid Bomba tapi sedikit lagi yang tersisa dan masih cukup. itu Masih bisa bertahan. kalau nggak diselamatin sama Sunset Lover ini kejaran untuk Kid Bomba juga bisa aja dilakuin sama Guangzhou Gaming. Karena mengetahui Kid Bomba juga nggak ada flicker. Ya. Dan Team Spirit dari match terakhir yang kita lihat, ini Kid Bomba selalu terpisah sendirian gitu loh Pak. Dimakan terus. Nah, ya kemarin kan kita Yang pakai Pove itu loh. Iya. Pakai Pove itu waktu itu paling jelas tuh kelihatannya tuh. Terpisahkan tapi Rico udah mulai diganggu. Retri. Datang Retri. Iya, mencuri, menambahkan kembali pundi-pundi untuk Team Spirit sekarang 1000 gold yang dipegang. Tapi hati-hati nantinya untuk ke arah late game juga insurance dari Guangzhou Gaming. Mereka membawakan Kari dari CY. Ini Brody Skypierce kan? Karena Hirara biasanya Skypierce juga. Betul, nah Tapi ada juga Hirara yang gak Skypierce. tergantung. Tergantung dari Komposisi iya, dari dan pilot-pilotnya gameplaynya juga kan. Betul. Ya potensi untuk Skypierce tetap ada pastinya dari Brody ataupun Hirara. Tapi kalau menurut lo nih sebagai langganan tetap Skypierce, taruh siapa? Brody ya. Gue juga Brody sih. Web, 2 turtle. Berhasil diambil lebih barusan. Ada sebuah gerakan dari Sawo. Sawo membuka serangan dan berhasil diselesaikan oleh Kid Bomba dengan mendapatkan pergerakan dari Valentina. Recall harus lenyap pula. Dan sekarang Moody masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Yap, itu dia. Backup yang coba untuk dilakukan dengan satu buat Round of Ruin, tapi ternyata belum berhasil untuk bisa membawa oleh-oleh poin kill untuk Guangzhou Gaming dan Team Spirit. Mereka bangkit dengan sesuatu yang berbeda sekarang. Ya. Oke, satu lagi. Berhasil itu dia loh. Kombinasinya loh. Ya, Enak banget. Lightning Ball ditambah dengan Corrosive Strike ya kan dari arah belakang. Bahkan itu tadi tumbangnya bukan dari Turn Apart Memory kan. Iya. Lightning Ball memang ngeganggu terus-menerus dan seperti apa yang Profesor KB bilang, tipikal gameplay untuk Eudora sekarang bukan yang trapping-trapping sendiri kan. Lebih Bukan. ke team play aja, gangguin siapapun yang mau masuk tuh, terutama kayak hero-hero dive kan dari assassin-assassin atau fighter-fighter jalan kaki kayak gini. Lightning Ball sangat mengganggu. Sangat mengganggu karena bisa menghancurkan momentum. Bisa menciptakan momentum juga, tapi barusan tadi ada outer tar yang ada di bagian bawah yang berhasil dihancurkan oleh Brody. Oke. 3.000 loh perbedaan. 3.000 dan ini akan bergulir lebih lagi pastinya. Dari Guangzhou mereka lepas dari early game pressure yang harusnya mereka punya juga dengan Pakito. Karena di jungle kali ya. Sulit. Dan juga untuk di late game-nya sebenarnya ya mereka punya Modi, punya CY. Cuman ya kalau misalkan early-nya nih agak sedikit shaky, lumayan berat. Nah, akan saling mengikat nanti dan Hiko. Dalam waktu 1 menit sepertinya udah bisa mendapatkan karena 2 outer tar yang ada di HP. Mendadak pertempuran terjadi. Ada 2 gebrakan yang dilakukan. Di dalam satu tempat yang sama. Bagus banget loh setup itu. Itu area of effect-nya sih serem ya. Throne of Ruin ditambah dengan Red of Light yang dicuri juga. Yap. Belum lagi Tectonic Charge serem sih untuk Guangzhou dan sekarang Ini full kah? Dari turtle dan benar. Ada total 3 turtle yang berhasil diambil oleh Guangzhou. oke. Guangzhou, mereka membayar sedikit kerugian yang mereka alami 3.000 tadi yang aku pikir bakal bergulir lebih jauh lagi untuk Team Spirit, tapi ternyata enggak. Ada momentum yang diciptakan oleh Guangzhou Gaming dengan mengkombinasikan area of effect yang cukup besar juga tadi. Targetnya yang langsung hilang adalah Kid Bomba dan juga Sawo tadi ya. Kena ikat gimana? Makan depan aja. Makan depan aja. Pegangin. Gak bisa kemana-mana tadi. Turn of Ruin lah. Oh, flicker. Flicker. Ya, tapi hati-hati ya, ini lambat laun dari Team Spirit yang udah mulai terkejar. Dan sinyal bahwa untuk late game insurance dari Guangzhou Gaming juga ya mereka bisa nahan nih untuk sekarang. Masih oke-oke aja sih. Iya. Udah dapat poin kill juga loh. Betul, dan belum Niko juga udah punya kan? belum ke take down sama sekali. Belum. Itu. Nantinya frontliner terutama untuk Kid Bomba ya bakal bonyok banget nanti. Dengan damage dari CY. Dijagain loh 3 orang standby tadi langsung ngeblokade di situ. Langsung bikin ini ya, barricade ya. Iya, demi purple buff Jangan sampai lepas lagi dari pengejaran yang lagi dilakukan sama Guangzhou. Tapi lihat Kid Bomba benar-benar screening out pemain-pemain dari Guangzhou. Ditumbuk kayak santai kayak bomba situ ya. Aku nggak takut. Iya.
Lihat oke. Tapi di bagian belakang Mei mendadak hadir. Akan seperti apa Lightning Bolt tadi terlihat pula, namun barusan ada satu Throne of Ruin yang tidak connect ke arah pemain lawan. Iya itu lumayan ya untuk Throne of Ruin yang bisa dihindari juga. Tapi ya nggak buang flicker, harusnya masih nggak kenapa-napa. Kit Bomba masih belum bisa ditumbangin sih. Kalau Dengan Karis screen yang join kayak tadi. kayaknya udah tuh. Ya, Bisa Weul ya. pelan-pelan tapi nggak bakal se-instan itu juga karena dari segi itemization-nya Swift Trinity-nya juga masih on the way, tinggal Demon Hunter Sword dan itu dia Sky Pierce yang memang sudah disematkan di dalam tubuh dari Hiko. Ya, satu saja. Hati-hati, nantinya Torn Apart Memory bisa menjadi eksekutor. Betul. Dan Lord sekarang sudah mulai dipegangin oleh Spirit. Dari range cukup jauh, Kit Bomba mencoba untuk bisa menjadi orang terakhir yang akan masuk kah? Atau dia akan kembali menuju ke arah rekan-rekannya? Oke, sabar dulu ya pastinya untuk tarik ulur di area dari Lordnya. Akan dipancing, recall, sekarang level 13, imbang levelnya bersama dengan Zaur Egois juga. Lane bawah, masih ada inner turret sebenarnya, tapi damage-nya sakit juga nih. Oke, kombinasi tadi dari Sunset Lover menciptakan sebuah damage yang begitu mengerikan. Tapi di tempat yang lain, Sawo sudah hadir, giliran ada Throne of Ruin yang mulai masuk. Tapi barusan ada serangan lagi yang sudah dilakukan. Sementara sekarang Zaur Egois malah langsung menghilang. Ada satu stack yang udah berhasil dikumpulkan oleh Hiko. Ada 10 stack di dalam tubuhnya sekarang. Yap, walaupun tadi sebenarnya udah ketempelan juga ya Hikonya di tangan dari Modi. Cuman masih ada flicker untuk mundur dan akhirnya dibalaskan keadaannya. Pertukaran antara Mei dan juga Zaur Egois bukan hal yang diinginkan oleh tim Spirit. Sang junglernya hilang dan ini dia replaynya. Dimulai dengan adanya satu buah Wrath of Dryad yang dibuka oleh Sawo. Membuka lagi adanya team fight. CY-nya dapetin Zaur Egois. Dan Lord Recall? kembali mendapatkan recall pemiliknya. Sementara Sawo harus mundur. Sunset Lover Yes. berdampingan dengan Kit Bomba. Itu dia, memanfaatkan waktu di saat sang jungler dari lawan tidak ada. Betul. Dan Lordnya langsung spawn. Yang langsung berjalan juga di arah tengah untuk sekarang. Guangzhou, mereka punya kesempatan untuk memberikan tekanan balasan ya. Apakah akan ada comeback? Harusnya ini masih belum jadi jaminan untuk Lord yang pertama, masih bisa ditahan juga harusnya. Teknologi charge keluar gak kira-kira nih ya? Mau Belum. dikeluarkan kapan nih? Kayaknya fokus untuk ngancurin turret dulu nih, outer middle. Mencoba untuk dimaksimalkan oleh Guangzhou Gaming. Dan hati-hati, inisiasi dari area of effect Guangzhou ini serem banget. Dan belum lagi nanti actionnya kan bisa ngopi ke arah dari Belleric. Dengan Wrath of Dread yang sekarang juga udah dia pakai nih. Ini Udah dia pakai ayamnya. Layer serangannya dari Guangzhou bagus-bagus loh ini. Banyak banget loh. Ya initiatornya bisa jadi siapa aja ya. Iya. Mei bisa, Modi bisa, Exing bisa. Exing juga bisa. Banget. Sawo ditumbuk. Di tempat yang lain Kit Bomba harus mundur dulu. Sementara sekarang coba lihat damage dari CY. Kit Bomba terjebak sendirian. Namun di tempat yang lain ada Throne of Ruin tadi sudah dikeluarkan pula. Sawo harus panggil Throne Apart Memory. Sudah menunjukkan bagaimana damage yang bisa dihasilkan. Oke, Konsil untuk kabur tapi Zaur mencoba untuk mengejar kah? Sepertinya bukan hal yang baik kalau misalkan emang terlalu dalam lagi masuk ke dalam dari tengah-tengah pemain dari Guangzhou. Dan akhirnya memilih untuk mundur setelah adanya pertukaran antara Sawo dan juga Modi. Tapi dari Guangzhou juga mereka harus memperhatikan nantinya untuk bagaimana damage dari Hiko. Yang lethality powernya udah akan semakin terisi. Iya, ini kayak udah 20 nih stacknya nih. Udah 20. Nyicilnya juga udah enak dia. Yang penting stacknya ada udah enak. Iya, ini Wrath of Dryad ya yang dibuka juga. Sawonya ketinggalan. Tapi hati-hati CY. Yang masih terjaga juga posisinya. Memang Modinya tumbang tapi harusnya nggak masalah. Selagi CY-nya nggak ke shutdown. Tipis banget itu dia tuh targetnya tuh. Nah loh, Belleric lagi yang diambil. Belleric terus. Kayaknya best itu sih ya. Iya, Wah, itu terbaik yang bisa diamankan. bener, itu bisa jadi maksimalin juga combo area effect yang serem banget nih dari Guangzhou. Oke, masih dalam keadaan tarik-menarik ya untuk segi keunggulan yang dimiliki juga. 3.000 gold tadi yang dipegang sama tim Spirit. Lengah dan akhirnya direnggut oleh Guangzhou. Dan keadaannya sekarang sebenarnya kalau ngelihat dari goldnya masih seimbang. Tapi yang cukup jadi pembeda adalah outer turret nih. Yang masih ada juga di area tengah walaupun memang udah tipis banget. Cuman mereka menjaga teritori tersebut dengan konsil. Iya. Ini satu kelompok imigrasi tadi udah langsung ketahuan Kit Bomba tuh. Info! Tapi kayaknya makan Kit Bomba instan masih belum cukup ya. Dan juga kayaknya mau menjaga resource-nya untuk persiapan next fight di area Lord. Yap. Dan Sawo masuk dalam rumputan.
Mau nggak mau itu adalah tugasnya. Ya, mencari informasi pastinya. Oke. Lord sekarang sudah muncul dan udah dicicil duluan sama Zaur Egois. Apakah itu hanya teori bait belaka? Ataukah memang mau di komit, tapi ternyata enggak ya? Nggak. Cicil-cicil aja. Ditarik ulur aja. Oke. Cing, Sunset Lover. Lightning Ball tadi terlihat. Xing-nya flicker ya? Xing. Wave the Tectonic Charge. Tanpa adanya bala bantuannya cukup cepat. Tapi baru saat terlihat ada satu tornado memory udah dikeluarkan pula. Namun sekarang Xing-nya berhasil langsung dihancurkan. Ada Lord menjadi bilik dari Spirit. Bahkan di tempat yang lain Recall down menyisakan 3 player saja. Ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Spirit mencoba untuk bisa mengejar. Tapi 5 playernya lengkap komplit. Tidak kurang satu apapun. Yap, dan itu dia inisiasi yang memang hanya connect ke satu orang deh kalau nggak salah tadi untuk Guangzhou Gaming. Itu juga udah di ujung banget loh. Iya. Brody jadi, tadi. Ibaratnya untuk area of effect-nya nggak kena dengan on point. Dan akhirnya dimanfaatkan dengan begitu baik oleh tim Spirit. Dan mengeksekusi Lord-nya. Aduh. Sakit pisan. Hey. Belum. Tapi lumayan jauh ya itu kejaran untuk Torn Apart Memory. Lord di take over oleh tim Spirit. Udah muncul juga setengah perjalanan di arah top lane. Akan seperti apa adegan defensif untuk Guangzhou Gaming. Karena udah mulai dicicil terus-menerus juga untuk bagaimana kali ini Kit Bomba masuk. Lihat, sakit banget. Setrum lagi Recall. Tidak bisa berlama-lama untuk berhadapan dengan Sunset Lover. Sementara sekarang Lordnya ada di atas. Berhasilkah mereka menjebol satu pertahanan dari Guangzhou? Tapi kayaknya masih berhasil ditahan loh. Ya masih berhasil ditahan, tapi apakah mereka juga bisa menahan nih untuk hadirnya wave minion berikutnya yang udah mulai dijalanin juga sama Hiko. Dan harusnya masih bisa karena nggak ada follow up lebih lagi yang dilakukan oleh tim Spirit untuk sekarang. Mengingat dari Guangzhou juga mereka masih dalam keadaan 5 pemain yang siap untuk defense. Oke. Berserker Fury loh buat Hiko-nya. Wadaw. Iya. Udah mencari critical, jangan lupakan juga untuk Berserker Fury yang sekarang. Ada terus tambahan, ditambah ini bisa jadi item defense ya untuk mengganti ke arah sepatunya nanti. Mungkin Immortal. Tapi Guangzhou 5 orang maju, 5 orang mundur ya. Iya kayak, Bersama-sama mereka tuh. soalnya kan kayak ngelihat dari apa yang mereka bawakan kan mainin combo area of effect ya. Kalau sekalinya miss kayaknya lumayan berat deh kayak tadi. Ya kan, kalau on point banget gitu, masuk semua. Dan di saat kayak udah mulai gak kena target yang diinginkan, ya akhirnya jadi PR yang besar. Dan lihat damage-nya 2600. Aduh. Pedas tuh ya, Pedas bang. lumayan. Dan juga kan kalau ngelihat dari Brody ini yang sekarang sudah mulai marak lagi untuk digunakan, ya dia tuh lumayan bisa mengantisipasi hero-hero tabrak sih Pak. Ya. Ya kan bisa dikecup nantinya. Masalahnya kan dia enak nih, dia terus memberikan damage gitu. Terus ada apa ya, ada stack yang emang tersimpan di player lawan. Selagi 8 ya dia mau tahun 4 memori, orang nge-flicker sejauh apapun kena aja udah. Benar. Cuman ya dia bukan tipikal yang DPS ya. Ya cukup lambat dan disitulah titik kelemahan dari Brody sebenarnya. Tiap dia nge-damage kan dia berhenti juga gitu. Ada ngeden dulu dikit. Ngeden dulu dikit. Di situ. Kit Bomba cukup santai dan sekarang tempo permainan turun drastis bos. Turun banget sih karena memang ini do or die match ya. Harus nahan banget ini. Harus nahan, harus benar-benar hati-hati. Dari Guangzhou juga mereka nggak boleh tergesa-gesa ya untuk melakukan inisiasi. Tapi Lordnya ternyata masih belum di-reset. Yap, dipercepat lagi. Sementara sekarang Tornado Memory Gangorek karena siapapun Sawa menciptakan sebuah momentum dan sekarang body down. Lordnya pun menjadi bailing dari Rico. Di tempat yang lain Xing langsung menghilang. Kit Bomba menjadi bulan-bulanan dan Sawa pun langsung menghilang. Sementara sekarang Kiko-nya masih free. Guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Shutdown, triple kill. Namun shutdown pula untuk Iko sendiri. Sementara Recall-nya masih berjuang guna untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Zaur Egois bagaimana mencoba untuk bisa mengejar satu terakhirnya. Masih bertahan. Ada Sunset Lover tapi selesai. Dapat Lord, tapi ternyata ter-wiped out. Ini menjadi game yang akan di-drag jauh lebih panjang lagi. Wow, Hiko menjadi sebuah pembeda juga tadi untuk bisa ngasih damage. Ya, Kit Bombanya babak belur. Sawonya maju tadi misahin.
Tapi Lordnya diambil sama Recall dan team fight-nya dilanjutin sama Team Spirit. Mereka tahu juga kan Hiko-nya aman banget dengan segi positioning-nya. Jangan lupakan juga ada Sky Pierce yang bisa menyala juga walaupun Indian harus ter-shutdown. Tapi wipe out menjadi sebuah bayaran atas Lord yang diambil sama Recall. Karena ini juga Recall-nya udah nggak bisa kemana-mana lagi ya. Bahkan nggak bisa recall kan. Recall-nya gak bisa recall. Nggak bisa dia, jadi ya udah coba maju lagi. Ya udah respawn aja berarti ya. Respawn aja bener. Oke, untuk sekarang walaupun memang dari Guangzhou tadi terwipe out, tapi dengan adanya Lord, ya masih belum jadi sebuah momentum balik yang jauh banget juga ya buat Team Spirit ya. Plus mungkin catatan untuk modinya kali, untuk Alice-nya gitu. Dari tadi kayak jarang yang emang bener-bener on point gitu loh, dari Tone of Ruin yang dia milikin. Apakah ragu-ragu? Apakah ragu-ragu? Karena tadi yang barusan itu fatal banget loh. Dia Tone of Ruin satu area orang udah nggak ada di situ. Iya. Apakah mungkin juga untuk Guangzhou sekarang lebih kayak ya udah satu dulu aja untuk AOE-nya tapi ada konsil. Oke. Dan sekarang Sawo mencoba. Ini dia percobaan terakhir yang bisa dilakukan oleh Sawo. Walaupun ada Revitalize yang dia buka tapi tidak membuat perbedaan. Dan ada satu Winter Crown. Tone 4 Memory. Gak ada stacknya. Karena tadi untuk abis impact itu kena Winter Crown. Nah itu kan kalau ngelihat dari Guangzhou, mereka buka dari Throne of Ruin ditambah lagi dengan IMU dari Xing ke arah Breath of Dryad kan. Dan Tectonic Charge-nya masih ditahan. Iya. Jadi itu ngebuat dari Team Spirit juga ragu nih. Mau serang balik gak? Karena resource-nya masih ada yang disimpan gitu loh. Betul. Itu yang masih bisa dimanfaatkan oleh Guangzhou untuk sekarang. Item udah makin full, Immortal udah dibeli dan Berserker Fury-nya mau diganti harusnya oleh Hiko. Tadi kayaknya Hiko pakai, tadi ada tambahan Hasklau juga ya Hiko ya? Ada tadi, nah ini ada Hasklau. Sky Pierce tadi stucknya 42 kalau nggak salah terakhir. Dan ini dia Lord Evolve. Item terakhir mau diganti ke arah mana nih? Blade of Despair kah? Buat Hiko? Coba nih Hiko mau kemana nih? Harusnya biasanya ke Wind of Nature. Wind of Nature. Oke, dan Lord dipercepat, Lordnya kembali milik dari Guangzhou. Ya, itu dia ya untuk proteksi tambahan bagi Hiko tapi tidak dengan ngeprotek dari Lordnya yang langsung di burst down dengan attack speed yang tinggi dari CY. Konsil langsung mundur, jangan sampai dapetin Lord tapi kalah team fight lagi. Dan Guangzhou udah reset akan hal tersebut dan akhirnya Lord yang mereka dapatkan langsung membuat mereka bergerak mundur, menunggu untuk Lordnya muncul di detik yang sekarang. Yep. Lord Evolve. Hiko item terakhir, tadi udah dijual lagi, dia mau tuker apa? Tadi sih Wind of Nature ya. Ya tadi ada Immortalnya tapi Immortalnya dilepas dulu. Wind of Nature tetap berseker juga. Berserker. Ini udah 20 menit sih ya, goldnya juga pasti udah banyak untuk jual beli item pastinya. Tapi hati-hati, sekarang Guangzhou Gaming mereka punya Lord Evolve dengan keadaan pemain-pemain yang siap semua, yang lengkap semua juga. Initiate hero, jangan lupakan. Ini bisa dari Modi, bisa dari Mei-nya. Antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh Team Spirit untuk sekarang? Yep. Ini dia. Akan seperti apa lagi setup yang dibangun oleh pemain-pemain dari Guangzhou. Sementara sekarang Alice, Throne of Ruin yang begitu baik dan mengakibatkan Niko pun tadi lejap seketika dilanjutkan oleh Karina shutdown. Recall menciptakan momentum, bahkan sekarang Karina mulai menggila. Double kill dapatkan pula dan game selesai. Guangzhou. Yes, dan itu dia yang serem.